Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuda Wahyu Saputra, Novita Wulan Fitria, Ira Mailal Aziza, Putri Retnosari, Ella Nur Hafifah, dan Muhammad Zainul Fuad. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai teori dan prinsip ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu dasar hukum perilaku konsumen. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen, terutama muslim, selalu dan harus didasarkan pada syariah Islam. Dasar perilaku konsumen antara lain, yang pertama terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87-88. Yang kedua, dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27-28. Dan yang ketiga, dalam hadis yang menyatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya atau hemat. Ketentuan Islam dalam konsumsi. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah maslahah. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengonsumsi barang yang halal saja, baik halal menurut zat, sifat, cara pemprosesan, dan cara mendapatkan. Terdapat dua hal yang mendasari seseorang berkonsumsi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan terhadap sesuatu yang dibutuhkan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan psikis di samping manfaat lainnya. Perilaku konsumen muslim. Etika konsumsi dalam Islam yakni yang pertama, prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Prinsip dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Yang ketiga, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika berkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf sangat dibenci Allah dan merupakan pangkal dari kebahagiaan kerusakan di bumi. Prinsip kemurahan hati, dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Yang kelima, prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. Kepuasan konsumen muslim. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah memperoleh maslahah terbesar sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran dan hadis Rasulullah dijelaskan bahwa seorang muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Rasionalitas konsumen muslim. Konsep tujuan konsumen rasional seorang muslim ialah bahwa seorang muslim dalam melakukan konsumsi pengeluaran harus mempertimbangkan perbuatan israf dan tabdzir. Di dalam konsumsi harus memperhatikan barang yang dikonsumsi pada periode waktu tertentu dan barang tahan lama yang dikuasai serta pengeluaran zakat, infak, dan sedekah. Motif dan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Pertama, motif perilaku konsumen dalam Islam. Motif perilaku konsumen terdiri dari dua macam, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal merupakan motif yang tumbuh dalam diri seorang muslim dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat. Motif eksternal merupakan motif dari luar manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian dari orang lain atau publik. Motif ini merupakan motif yang secara syar'i termasuk absah dan positif.
Kedua, tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Pertama, tujuan material, yaitu mendatangkan kesehatan fisik sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah hanya kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya, memberikan kenyamanan hidup serta menjaga dan menutup aurat sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Tujuan spiritual. Pertama, pembentukan jiwa bersyukur atas karunia Allah. Dalam pandangan seorang konsumen muslim, setiap perilaku konsumsi yang dilakukannya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah. Hal ini karena 3 faktor, yaitu 1. Dikaruniakannya kemampuan untuk mencari bahan konsumsi seperti makanan. 2. Dikaruniakannya bahan konsumsi yang melimpah. 3. Dikaruniakannya energi yang didapat setelah mengkonsumsi makanan. Selanjutnya, pembentukan ketebalan iman untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Sebagai konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakannya sebagai nikmat Allah, maka berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa beribadah dengan berlandaskan rasa syukur atas kenikmat karunia Allah. Fungsi utility. Utility atau utilitas adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Utility function atau fungsi utility adalah ekspresi matematis yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Dalam mikroekonomi, fungsi utility adalah fungsi konsumsi individu atas berbagai barang dan jasa. Fungsi utility sangat penting untuk menjelaskan perilaku manusia. Fungsi utility menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh, kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Contohnya, saat kita makan, kita hanya akan merasakan kepuasannya sampai pada titik jenuh, yaitu kenyang. Setelah itu, jika makan terus ditambah, maka kepuasan makan kita akan berkurang atau bahkan tidak merasakan kepuasan dari makan tersebut. Optimal solution. Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan bertindak rasional. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seseorang konsumen harus dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.